Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 30 September 2024, perayaan wajib Santo Hieronymus, Imam dan Pujangga Gereja. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Ayub, bab 1, ayat 6 sampai dengan 22. Pada suatu hari, anak-anak Allah datang menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Jawab iblis, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bersabdalah Tuhan, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, begitu saleh dan jujur, takwa dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis, "Bukankah Ayub mendapat keuntungan karena takwanya? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala miliknya? Apa saja yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu." Maka Tuhan bersabda kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anak Ayub laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan para penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul para penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, "Anak-anak Tuhan lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya dari 4 penjuru, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka tewas. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas, bab 9, ayat 46 sampai dengan 50. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar."
Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, penulis kitab Ayub mewartakan kepada kita bahwa Tuhan itu baik. Kita dipanggil untuk taat kepadanya. Dalam penderitaan yang berat sekalipun, Ayub tetap percaya kepadanya. Ia tidak menuduh Tuhan berlaku tidak adil. Ia menyerahkan diri sepenuhnya pada kasih Tuhan. Dalam bacaan Injil, menjadi yang terbesar di hadapan Tuhan bukan ditentukan dari jabatan, tetapi dari hati yang penuh kasih menyambut Tuhan. Dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan semata. Ia yang selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam penyelenggaraan ilahi. Santo Hieronymus mengajak kita untuk terus-menerus menjadikan sabda sebagai asupan rohani. Di dalamnya, kita menyambut pribadi Yesus Kristus. Berlaku adil dan benar bagi Tuhan dan sesama hanya dapat terlaksana bila kita mengalami sungguh Tuhan ada di dalamnya. Apakah kita sudah mempercayakan hidup kita pada penyelenggaraan ilahi, atau kita masih dibayangi ketakutan berlebihan? Pengharapan berlandaskan iman. Agama Kristiani tidak membawa pesan revolusi sosial seperti Spartacus yang malang, yang perjuangannya telah menumpahkan begitu banyak darah, telah gagal. Yesus bukanlah Spartacus, juga tidak berjuang demi pembebasan politik seperti Barabas atau Bar Kokhba. Apa yang dilaksanakan Yesus yang mati disalib adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Perjumpaan dengan Tuhan semua Tuan atau penguasa, perjumpaan dengan Allah yang hidup, dan dengan demikian, perjumpaan dengan pengharapan yang lebih kuat daripada kesengsaraan perbudakan. Karena itu, pengharapan mengubah kehidupan dan dunia dari dalam. Apa yang menjadi baru tampak sangat jelas dalam surat Paulus kepada Filemon. Surat itu sangat pribadi, yang ditulis Paulus dalam penjara dan dititipkan kepada Onesimus, hamba yang melarikan diri, supaya diberikan kepada tuannya, yaitu Filemon. Paulus mengirimkan kembali hamba itu kepada tuannya, dari siapa ia telah melarikan diri. Ini dilakukannya bukan dengan memerintahkan, melainkan dengan mengajukan permintaan. Aku mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku, yang kudapat selagi aku dalam penjara. Dari Filemon bab 10 ayat 16. Orang-orang yang menurut status dalam masyarakat saling berhubungan sebagai tuan dan hamba, sejauh sebagai warga gereja yang satu, menjadi saudara dan saudari bagi yang lain. Dan dengan demikian, mereka saling menyebut diri mereka Kristiani. Karena baptis, mereka telah dilahirkan kembali, dan dibimbing untuk minum roh yang sama, dan bersatu sama lain menerima tubuh Tuhan. Walaupun struktur lahiriah tetap sama, namun hal itu mengubah masyarakat dari dalam. Sumber Ensiklik Spe Salvi 4. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebenaran dan iman, kepada Santo Hieronymus, imamu, Engkau telah menganugerahkan cinta yang mendalam dan berkobar akan kitab suci. Semoga umatmu semakin dikuatkan oleh santapan sabdamu dan menemukan di dalamnya sumber kehidupan dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.